Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, berjumpa lagi dengan Ibu Indah di pelajaran tematik ya, tema 7 subtema 3 di pembelajaran 2 ya. Nah, di sini Ibu akan sedikit membahas ya yang kemarin sudah kalian kerjakan ya anak-anak ya. Nah, coba dilihat di sini ya, diamati ya. Di sini ya ada nomor ya, ada gambar dan ada nomor ya, ada nomor 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. Nah, di sini kalian itu kemarin sudah pasti mengerjakan ya nama-nama untuk masing-masing bagian dari tanaman ini ya anak-anak ya. Nah, mari kita menjawabnya bersama-sama ya. Nomor 1 ya, di sini nomor 1 ini menunjukkan daun ya, berarti nomor 1 ini adalah gambar daun, berarti nomor 1 itu adalah daun ya. Lalu yang kedua di sini, ini menunjukkan, nah kalau yang ini apa? Ada warna-warna merah, berarti ini adalah bunga ya. Nah, yang nomor 2 tadi adalah bunga ya. Nah, yang nomor 3 coba dilihat di sini. Nah, di sini. Nah, nomor 3 ini menunjukkan batang ya, batang dari tumbuhan ya. Ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini lihat di sini nih. Nah, nomor 4 ini yang ini. Nah, gambar nomor 4 ya, ini bisa buah atau biji ya, bisa buah dan biji ya. Yang kemarin menjawab buah itu benar, yang kemarin ada juga yang menjawab biji juga benar ya, karena nomor 4 ini bisa buah dan atau biji ya. Nah, yang nomor 5 ya, nomor 5 ini ada di gambar ini merupakan akar dari tanaman, berarti ini adalah akar ya. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi ya ke halaman 108 ya. Di sini ada Ayu mengamati dan Ayu membaca ya. Nah, di sini ini ada berbagai jenis pohon ya. Di sini ada Iwan dan kakeknya ya. Jadi anak-anak, pohon pisang ya, di sini kan ada pohon pisang ya. Nah, pohon pisang yang dirawat Iwan dan kakek ini itu setelah berbuah itu menghasilkan buah yang besar ya. Buahnya ini adalah pisang ya. Kalian pasti sering memakan pisang kan? Pasti sering menjumpai pisang maupun memakannya ya. Nah, buah pisang itu kemudian dijual ke pasar ya. Biasanya buah pisang ini itu juga ada di pasar ya, karena dijual ya. Nah, tanaman ya itu termasuk benda hidup ya anak-anak ya. Nah, agar tanaman itu dapat tumbuh dengan subur itu pasti perlu dirawat ya. Nah, di sini di Ayu membaca, di sini ada cara merawat tanaman ya. Boleh silahkan kalian baca terlebih dahulu ya anak-anak ya. Nah, di sini saat liburan sekolah, Iwan berkunjung ke rumah kakeknya di Lumajang, Jawa Timur ya. Kakek Iwan memiliki kebun pisang yang luas seperti di gambar ini ya. Nah, setiap hari kakek Iwan merawat tanaman pisang di kebun pisangnya. Berarti setiap hari kakek Iwan itu merawat tanaman pisangnya ya di kebun pisangnya ya. Nah, merawat tanaman pisang tidaklah sulit ya. Tanaman pisang itu perlu cukup air. Tanaman pisang juga perlu mendapat pupuk agar tumbuh subur. Berarti tanaman pisang itu tidak perlu cukup air ya. Lalu tanaman pisang ini itu perlu mendapat pupuk ya agar tumbuh subur ya. Nah, selain itu daun pisang yang sudah kering perlu dipangkas. Berarti anak-anak, jika ada daun pisang yang kering ya, biasanya kering itu berwarna kuning atau coklat ya. Nah, berarti daun pisang yang sudah kering itu perlu dipangkas. Berarti dipangkas itu adalah dibuang atau dipotong ya daun yang sudah keringnya ya. Nah,
Rumput liar di sekitar pohon pisang juga perlu disiangi. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada rumput liar ya. Rumput liar ini itu perlu disiangi. Disiangi ini itu artinya perlu disiangi, itu artinya dicabut ya, atau dipotong daun-daun liarnya ini karena ini bisa mengganggu ya. Nah, Iwan itu senang bisa membantu kakek merawat kebun pisangnya. Jadi ya anak-anak, di sini itu ada cara itu merawat tanaman pisang ya. Nah, coba di sini ayo menulis cara merawat tanaman pisang berdasarkan pengalaman Iwan di atas. Tulis cara merawat tanaman pisang pada kolom di bawah ini. Nah, berarti yang sudah kita baca tadi ya, cara merawat tanaman ini. Di sini kan kata Ibu Indah ada cara merawat tanaman pisang ya. Nah, berarti dari pengalaman Iwan dan kakek tadi, boleh silakan kalian tulis ya di kolom ini ya. Contohnya ya, di sini Ibu kita akan mengerjakan bareng-bareng ya. Di sini sudah dikasih tahu sama Iwan tadi ya dari teks ini ya. Nah, di sini tanaman pisang perlu cukup air. Nah ya, tanaman pisang perlu cukup air ya. Berarti di sini sudah ada cara merawat tanaman pisang ya. Yang pertama itu tanaman pisang ini perlu cukup air ya. Ini nomor 1 ya anak-anak ya. Boleh silakan nanti kalian tulis di sini ya. Yang kedua di sini juga coba dilihat di sini. Tanaman pisang juga perlu mendapat pupuk agar tumbuh subur. Nah, berarti tanaman pisang ini perlu mendapat pupuk agar tumbuh subur. Nah, berarti cara menanamnya itu kalian beri pupuk tanaman pisangnya ya biar tumbuh subur ya. Selain itu, daun pisang yang sudah kering perlu dipangkas. Nah, berarti ya daun pisang yang sudah kering perlu dipangkas ya. Ini adalah cara merawat tanaman pisang yang nomor 3 ya. Kalian memangkas ya daun keringnya ya. Yang keempat di sini selanjutnya, rumput liar di sekitar pohon pisang juga perlu disiangi. Nah, di sini kan juga merupakan cara merawat tanaman pisang ya. Berarti rumput liarnya ini perlu kalian siangi ya. Ini adalah cara merawat pohon pisang yang nomor 4 ya, maaf ya, nomor 4 ya, bukan nomor 5, nomor 4 ya. Nah, boleh ya yang sudah Ibu Indah jelaskan tadi, boleh silakan kalian salin ya jawabannya ke kolom ini ya, di halaman 109 ya. Lalu kita lanjutkan lagi ke pelajaran halaman 110. Di sini ada ayo menuliskan penjumlahan. Nah, ini sudah sering sekali kita mengerjakannya ya. Pasti kalian sudah bisa ya mengerjakannya ya. Coba kita mengerjakan nomor 1 bareng-bareng ya. Di sini nomor 1 ini ada buah pisang ya. Nah, di kolom 1 di sini ada 6 buah pisang ya. Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Berarti di sini di kolom pertama di sini ada 6 pisang ya. Nah, coba kalian lihat di kolom kedua. Coba dihitung. 1, kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti ada 13 buah pisang ya di kolom nomor 2. Nah, 6 ditambah 13 ini jumlahnya berapa anak-anak? 6 ditambah 13 ini jumlahnya berapa pohon pisang? Berapa buah pisang? Berarti 6 ditambah 13 itu adalah ada 19 ya. Nanti boleh silakan kalian hitung ya. Nah, jadi anak-anak 6 ditambah 13 itu hasilnya adalah 19 ya. Boleh kita hitung kembali ya biar benar atau tidak jawabannya ya. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ya. Berarti jawabannya benar ya, 19 ya. Nah, yang ini silakan kalian isi ya, kalian isi sendiri ya, dilanjutkan ya. Nanti yang ini kalian kirim fotonya dengan Ibu Indah ya. Yang ini kemarin, yang ini tadi kalian salin ya, jangan lupa ya anak-anak ya. Nah, di halaman 114 kita lanjutkan kembali ya. Nah, di halaman 114 ini, di sini ada gerakan tumbuhan ya. Gerakan tumbuhan. Boleh nanti silakan kalian baca ya anak-anak ya, gerakan tumbuhan ini ya. Nah ya, gerakannya ya. Boleh nanti silakan kalian baca ya. Nah, di sini ya. Nah, kita lanjutkan lagi ke pembelajaran 5 ya. Nah, di sini ada mengenal manfaat tanaman ya. Nah, manfaat dari tanaman itu banyak sekali ya anak-anak ya. Nah, tanaman ini itu merupakan tanaman apotek hidup ya, yang memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh ya anak-anak ya. Nah, tanaman ini itu terdiri atas beberapa bagian ya, sudah kita pelajari tadi di pembelajaran 2 ya, di halaman 100 ya. Nah ya, di sini tanaman itu terdiri dari beberapa bagian akar ya, akar, batang, daun, buah, biji dan bunga ya. Nah, di sini ya sudah kita bahas ya, benar kan? Dari tanaman ini itu terdiri dari akar, batang, daun, buah, biji dan bunga ya. Jadi anak-anak, setiap bagian tanaman itu memiliki manfaatnya ya. Manfaatnya itu ya, salah satunya itu manfaat tanaman itu sebagai makanan ya. Buahnya itu sering kita makan ya. Daunnya ada yang sering orang jadikan lalapan ya untuk dimakan ya. Nah, ada yang dimakan bagian buahnya ya. Ada juga dimakan yang bagian daunnya ya. Dan ada juga yang dimakan bijinya ya. Bijinya ya, contohnya itu kalau buahnya ini contohnya itu seperti buah pisang, buah apel ya, itu buahnya buah mangga ya, itu buahnya kita makan ya. Kalau daunnya biasanya apa tanaman yang sering kita makan ininya itu daun kangkung, daun apa lagi, banyak ya, daun kangkung ya. Daun yang lainnya yang sering kita masak menjadi sayur ya. Nah, ada yang hanya dimakan bijinya. Apa sih Bu Indah yang bijinya? Nah, kalian kalau tahun baru itu pasti sering membakar jagung. Nah, jagung itu merupakan biji dari tanaman ya. Jadi yang hanya dimakan bijinya itu contohnya itu jagung ya. Bisa juga padi ya. Padi itu ya, nasi ya, itu dari biji tanaman ya. Nah, kita itu juga dapat memanfaatkan akar dan batang tanaman untuk dimakan ya. Contohnya kalau akar itu adalah apa? Kalau akar itu biasanya orang yang sering kita makan itu adalah singkong ya, atau ubi ya, ubi kayu ya anak-anak ya. Ubi selo, apa lagi yang sering kalian makan. Nah, ubi itu merupakan akar dari tanaman ya. Nah, lalu kalau batang ya, apa yang dimanfaatkan itu batang itu contohnya tanaman yang kita makan batangnya itu adalah tebu. Pernah tidak kalian memakan tebu? Tebu itu manis. Nah, tebu itu yang dimanfaatkan itu bukan batangnya ya, yang kita makan ya anak-anak ya. Nah, di sini ini ada kebun apotek hidup ya. Nah, berbanyak sekali berbagai tanaman apotek hidup ya. Di rumah kalian pasti juga ada ya. Ada yang biasanya menanam pisang atau ubi atau buah-buah yang lainnya ya. Nah, di halaman 119 ini
itu ada ayo menulis ya, menulis bagian-bagian tanaman berdasarkan gambar ya. Nah, di sini ya. Nah, isilah titik-titik di bawah ini dengan nama bagian yang sesuai. Nah, di sini kalian menulis nama sesuainya ya, yang bagiannya. Contohnya tadi kata ibu tadi ada buah, ada daun, berbiji, ada batang dan ada akar ya. Nah, di sini ada apel ya. Nah, apel ini itu merupakan bagian apanya? Buah ya. Bagian buah ya. Berarti di sini adalah buah ya, silakan kalian salin ya, buah ya. Nah, yang nomor 2 dia di sini ada jagung ya. Nah, jagung ini itu kata Ibu Indah tadi, jagung ini merupakan bagian biji ya, biji dari tanaman ya. Berarti jagung ini adalah biji ya. Nah, yang ketiga ini, nah di sini apa nih? Ada yang tahu? Ya, ini adalah ubi. Nah, kata Ibu Indah tadi, ubi itu merupakan akar dari tanaman ya, karena ubi ini itu tumbuhnya itu di bawah tanah ya, di akarnya ya. Nah, kayak gini kan biasanya kan. Nah, ya, ubi ya, berarti ubi ini merupakan akar dari tanaman ya. Nah, di sini ada apa di? Ada sayur ya, ada sayur ya warna hijau-hijau. Nah, ini itu merupakan bagian dari daun ya. Jadi ini merupakan bagian dari daun ya. Silakan kalian tulis ya anak-anak ya. Nah, yang nomor selanjutnya ya, di sini ada padi ya. Nah, di sini padi itu merupakan bagian dari biji ya anak-anak ya. Biji ya. Nah, yang selanjutnya di sini ada kacang ya. Ini adalah tanaman kacang ya, buahnya ya. Jadi ini itu merupakan bagian apanya anak-anak? Iya, sama seperti jagung dan padi ya. Ini juga merupakan biji ya, bagian dari biji ya. Nah, selanjutnya ya. Nah, di sini ada singkong. Ini seperti singkong warna ungu itu apa? Singkong selo ya. Nah, singkong ini ya itu merupakan sama seperti singkong warna putih ya. Ini merupakan bagian dari akar ya, karena tumbuhnya itu di dalam tanah ya. Nah, ini sering sekali kita makan. Nah, apa buah ini namanya, sering dijual di pasar? Ini adalah pisang ya. Pisang ini itu merupakan bagian dari buah ya anak-anak ya, buah. Nah, yang keempat di sini, nah sama seperti ini tadi, ini merupakan bagian dari daun ya, karena berwarna hijau ya anak-anak ya. Nah, di sini di Ayu membaca ini ada pengalaman Mira membantu ibunya ya. Nah, di sini itu merupakan Mira ini itu membantu ibunya ya, membantu ibunya memasak ya. Lalu Mira ini juga membantu ibunya membersihkan sayur dan memotong sayur ya. Nah, di sini ada membuat kalimat pujian. Kita sudah belajar tentang kalimat pujian ini ya. Nah, di sini di halaman 122. Nah, kita lanjutkan lagi anak-anak ya ke halaman 122. Nah, di sini ada pohon pisang ya. Pasti kalian pernah dan sering melihat pohon pisang, bukan? Nah, pohon pisang ini ya, ini banyak sekali manfaatnya ya. Nah, bagian buahnya itu dimakan ya di sini. Nah, bagian buahnya itu dimakan, buahnya ini ya dimakan ya. Nah, lalu bagian daunnya itu, nah daunnya ini ya biasanya dijadikan orang itu untuk membungkus kue ya, bungkus kue tradisional ya, atau biasanya kalian sering tidak memakan nasi bungkus ya. Nah, nasi bungkus itu biasanya ada orang yang masih menggunakan
pisang ya, atau kue yang kue lemper ya. Kue lemper ini biasanya orang juga menggunakan daun pisang ya untuk membungkusnya ya anak-anak ya. Nah, petani itu menanam tunas pisang ya. Nah, yang ditanam petani ya itu adalah tunasnya ya, Tunasnya ini itu biasanya ditanam petani ya, lalu tumbuh menjadi besar ya. Nah, petani ini ya itu rajin merawat tanaman pisang ya. Nah, pohon pisang itu tumbuh ya dari kecil ini ya. Nah, dari kecil ya tumbuh menjadi besar dan berbuah ya anak-anak ya. Nah, buah pisang itu dapat dipanen dan dijual ya, pohon pisangnya ya. Biasanya sering kalian lihat dijualnya tuh di pasar ya biasanya ya. Nah, untuk pelajaran hari ini itu saja ya anak-anak ya. Nanti boleh silakan kalian yang ini ya di halaman 119 kalian salin ya di bukunya, nanti disalin ya. Boleh nanti silakan difotokan, lalu di halaman 110 juga ya. 110 juga boleh nanti silakan kalian kerjakan juga ya, kalian isi ya nomor 2 dan nomor 3 karena nomor satunya sudah kita isi bareng-bareng ya. Nah, di halaman 109 ya, silakan kalian salin ya yang sudah Ibu Indah jelaskan tadi ya ke kolom ini ya. Nah, mungkin itu saja ya untuk pelajaran kita hari ini. Ibu Indah akhiri mungkin itu saja anak-anak ya. Ibu Indah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.